Ayah, kalau kau memaksaku menikah dengan Qishang, si buaya darat itu, aku nggak akan pernah pulang lagi. Dasar brengsek. Berani kau menyentuh tunanganku? Aku akan menghajarmu hari ini. Aku tidak. Qishang, apapun yang kulakukan dengan pacarku bukan urusanmu. Kalian berdua. Dia sudah bertunangan denganku. Bertunangan? Aku tidak pernah menyetujui pertunangan itu. Tidak, aku tidak mau dijadikan tameng. Apa? Aku tidak cukup baik untukmu? Tidak, 500, ini bukan soal uang. 1000. Benar, aku pacarnya. Dia cuma orang kampung. Mana mungkin dia pantas untukmu? Kau bilang siapa yang orang kampung? Sayang, bukankah kita sepakat hari ini untuk menemui orang tuamu bersama-sama? Ayo pergi. Buat apa buang-buang kata sama dia? Oh, iya, ayo pulang. Dasar bocah kurang ajar. Berani kau membawa Shuxin pergi? Akan kubuat kau menyesal. Sayang, jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Lin Shuxin, jangan kira ini sudah berakhir. Dengar, Tuan Muda sudah pulang. Tuan Muda sudah pulang. Semuanya, dengarkan. Tuan Muda membawa gadis cantik pulang. Semuanya, cepat sembunyikan semua barang berharga. Jangan sampai ketahuan. Berhenti. Kembalikan Shuxin padaku. Berani kau mengikuti kami? Shuxin, lihat tempat ini daerah terpencil, kau mau tinggal di sini? Cepat atau lambat, kau akan menyesal. Yang aku suka adalah Bufan sendiri. Tidak peduli apapun status keluarganya, aku tak akan keberatan. Baiklah, Lin Shuxin, kau keras kepala, ya? Aku berani bertaruh kau tidak akan bertahan 10 menit di dalam, sebelum kau keluar. Hei, menurutmu si kecil Fan kita hari ini akankah kencan butanya berhasil? Putra kita, Fan, sangat mahir dalam segala hal, bahkan tanpa menunjukkan statusnya sebagai pewaris orang terkaya. Menurutku, paling lama, dalam 1 jam, dia pasti akan membawa pulang pacar. Cih, dia, yang benar saja. Hei, nak. Aku tahu betul bagaimana dia. Ayah, ibu, aku bawa seseorang pulang. Oh, Fan. Kenapa pulang cepat dan dengan gadis cantik lagi? Entahlah, kok cepat sekali. Kencan butanya sudah berhasil. Kita belum membersihkan rumah. Mereka akan membongkar kedok kita. Cepat, tahan mereka. Aku akan menyembunyikan barang-barangnya. Fan, kau pulang. Tepat waktu, aku punya panekuk segar. Suruh kakak iparmu ambilkan. Ayo. Oh, tidak, terima kasih. Ayo makan. Nanti. Fan pulang. Hei, Nexu, sudah makan? Fan, kau pulang. Shuxin, ini sepupuku. Kamu Presiden Cheng dari grup Bu. Presiden Cheng? Bukan. Sepupuku tumbuh di desa bersamaku. Benar. Kalau aku benar-benar orang penting itu, seluruh keluargaku pasti sudah pindah ke kota sejak lama. Tepat. Itu yang ku katakan. Hei Bu, tadi kenapa? Aku kira aku salah lihat. Aku tidak menyangka kau, bocah nakal, benar-benar membawa pulang gadis secantik ini. Halo, Tante. Aku pacar Bufan. Namaku Lin Shuxin. Gadis hebat sepertimu bersedia menjadi pacar Bufan kami. Dia pasti telah menabung karma baik selama 8 kehidupan. Tante, jangan berkata begitu.
Bertemu Fan juga kebahagiaanku. Tante, Shuksin, ini kunjungan pertamamu, ayo masuk. Oh, iya, Kau tidak boleh masuk. ada apa Bu? Cuaca hari ini cerah sekali. Ayo makan di halaman. Tunggu saja di halaman, aku ambil mejanya. Oh, angkat berat, aku saja. Hei, Aku bantu juga. tidak. Tidak. Ayah, lagi ngapain? Ini semua Rolex. Dan edisi terbatas. Kok keluargamu punya banyak sekali? Tidak mungkin. Keluargaku hanya keluarga desa. Dari mana kami dapat uang untuk ini? Ya, itu bukan. Betul, aku baru-baru ini menerima pekerjaan memperbaiki jam tangan, untuk membantu biaya rumah tangga. Ini semua tiruan murahan, nilainya nggak seberapa, semua real, bukan Rolex. Oh, iya. Oke. Yun, pindahkan mejanya. Ya, kami keluar. Kita nunggu di halaman. Ayo. Pak Ketua, kata Pak Liu, ada orang di gerbang utama. Berkeliaran. Kayaknya bukan orang baik. Berani bikin masalah di depan pintu rumahku, suruh orang mengusirnya. Siap. Kamu ngapain? Fan, temani Shuksin sebentar. Kami pergi siapin makan malam. Siap. Shuksin, anggap saja rumah sendiri. Jangan sungkan. Makasih, Tante. Kalian duduk saja. Ngomong-ngomong, kok bisa kamu bikin yang palsu jadi asli? Bahkan kamu bilang ke ibuku kalau kamu pacarku, itu kan bikin mereka makin salah paham? Kalau kamu benar-benar bisa bantu aku ngusir si Cisiang yang suka nempel itu, aku beneran jadi pacarmu. Nggak mustahil. Beneran? Tenang aja. Aku nggak bakal bohong ke kamu. Tapi... Kamu nggak takut sama dia, kan? Siapa takut? Kalau gitu aku pergi. Hentikan mobilnya. Berhenti, hentikan mobilnya. Cepat, hentikan mobilnya. Nah, Jangan sampai aku nangkap kamu. Kalau aku nangkap kamu, bakal kupukul setiap kali. kalian tunggu saja. Berani balik? Hahaha. Dia diusir Pak Liu sebelah, Bagus. terus? Kalau gitu kamu ikut aku menghadapi ayahku. Kalau ayahku setuju untuk membatalkan pertunanganku dengan Cisiang, maka aku akan resmi jadi pacarmu. Aku juga harus menghadapi ayahmu? Itu terlalu sulit. Kalau kamu berani nolak aku akan bilang ke orang tuamu kalau kamu merayuku lalu meninggalkanku, dan meninggalkan anak kita dan aku. Jangan ngarang cerita tentang aku, sampai hari ini, aku masih perjaka. Gimana kalau gini? Entah ini berhasil atau tidak, selama kamu mau pergi, aku akan beri bonus ekstra untukmu. Karena kamu begitu tulus, bantuan ini aku akan lakukan. Itu vas Rui Yongkang dari zaman dinasti Ming. Pas apa? Oh, itu cuma guci pecah, sudah bertahun-tahun ada di rumah kami. Kalau berharga, pasti sudah kami jual lama. Bukan. Tidak mungkin vas Rui ini asli. Yang ini saja nilainya ratusan juta. Bahkan lebih tinggi dari nilai pasar perusahaan keluarga kita. Kok keluarga kamu punya barang seperti ini? Masa sih semahal itu, barang itu? Untung saja bisa laku 100.000, aku pasti bersyukur banget. Oh, itu barang yang dibeli sepupuku, cuma barang KW murah dari pasar loak. KW bisa sebagus ini? Shuksin. Oh, tidak. Kamu nggak apa-apa, Tante? Aku nggak apa-apa. Cuma, sayang banget vasnya. Tidak apa-apa. Beberapa hari lagi, aku tinggal ke kota beli yang baru. Pas berharga itu hancur. Dan kamu bahkan tidak sedih? Apa mungkin aku salah? Tante, gelang kamu ini, apa ini edisi terbatas dari lelang? Edisi terbatas? Bukan, lihat kualitas gelang batu permata ini. Lihat saja deretan permata ini.
Ini saja bisa membeli villa tepi pantai. Shuksin, kamu salah. Gelang ini, ibuku membelinya di pasar loak cuma beberapa ribu doang. Ya, betul sekali. Aku dapat dari pasar loak. Nilainya tidak sebagus yang kamu kira. Makan malam sudah siap, Shuksin. Oke, ayo makan, ayo makan. Terima kasih, sepupu. Sumpit ini. Ini terbuat dari batu giok Estianshan. Ini, sumpit ini. Dulu, keluargaku meminta ke banyak orang hanya untuk mendapatkan satu pasang. Kok keluarga kamu punya banyak banget? Shuksin, kamu pasti salah. Yang ini, itu cuma sepupuku di kota membelinya di pasar. Kamu bisa dapat banyak banget cuma 10.000. Sumpit ini sedingin es. Rasanya persis seperti yang di rumahku. Persis sama. Masa banyak banget, cuma 10.000. Yah, itu pasti karena udara dingin. Kalau dingin, batu-batu ini, lihatlah, memang alaminya dingin. Dingin saat disentuh. Itu cuma barang murah dari pasar loak. Dengar, kalau aku pecahkan satu, aku bahkan tidak akan peduli. Shuksin, kalau kamu mau, bawa beberapa pasang pulang saat kamu pergi nanti. Tidak usah. Tante, aku pasti sudah salah. Ayolah, kita semua makan. Ini foie gras. Ya, foie gras. Ini foie gras dari angsa landes. Angsalan apa-apa? Ini yang biasa kumakan sejak kecil, angsa kampung. Ini pasti foie gras dari angsa landes Prancis. Dulu aku sering memakannya. Sepupu, kamu beli foie gras ini di mana? Beli? Ini dari desa kami, angsa kampung. Betul. Ini angsa kampung. Kalau kami memotong angsa di desa, kami hanya makan foie grasnya. Mustahil. Sisanya semua dibekukan di kulkas. Aku dengar orang kota suka makan itu. Prancis, Gaya Prancis. foie gras. Dengar kamu akan datang, jadi aku buat khusus untukmu. Betul. Jadi, bolehkah aku membawa pulang sedikit? Dulu aku suka banget, tapi aku nggak pernah tega membelinya. Mau? Gampang. Masih banyak di kandang. Mau berapa? Sekarang aku potongkan. Bu Liu, giliran ibu yang menggembalakan angsa hari ini. Dia pasti segera kembali. Ini angsa landes. Dengan channel di punggungnya, Di desa banyak angsa. Kalau kamu mau makan, kapan saja kami potongkan untukmu. terima kasih, Bu. Shuksin, terima ini. Bu, ini tidak pantas. Bu, bagaimana bisa ibu, baru saja bertemu dengannya, langsung memberinya kartu bank? Ini hadiah untuk calon menantuku. Urus urusanmu sendiri. Cuma 2.000. Kalau kamu rasa nggak terlalu sedikit, terima saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. 2.000? Berapa kali aku harus mengantar? Aku memberi hadiah sambutan 20 juta. Itu nggak memalukan, kan? Kurasa tidak. Aduh. Oh, Pakcik, bagaimana? Bagaimana Anda bisa terluka? Aduh. Duduk. Lin Ziqian. Aku hanya ingin menanyakan satu hal, apakah Anda sungguh masih ingin putri Anda menikah denganku? Pakcik, jangan khawatir. Begitu Lin Shuksin pulang, aku pasti akan menguncinya di kamarnya. Dia akan siap untuk Anda. Menguncinya? Dikunci? Apa gunanya? Dia sudah pergi dengan orang udik dan ke rumahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakcik, tenanglah. Aku akan meneleponnya sekarang dan menyuruhnya pulang ke sini. Halo, Halo? nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak tersedia. Dasar anak yang tidak tahu berterima kasih. Apa dia mencoba membawa seluruh keluarga Lin ke jurang kehancuran? Aku tidak peduli. Aku hanya menginginkan Lin Shuksin. Baiklah. Aku akan menyeretnya pulang. Jangan khawatir. Kak, Ada apa, Dik? enggak. Tidak apa-apa. Kamu buru-buru sekali untuk minta uang itu kembali? Oh, bukan. Mamaku yang memberikan uang itu kepadamu. Mana mungkin aku memintanya kembali? Jangan khawatir, aku punya banyak.
Apapun itu, akan kuberikan padamu. Untuk kartu bank ini, akan kusimpan sebagai kenang-kenangan. Kalau begitu, aku ambil ya. Baiklah. Ayo tidur. Aku, kamu. Ini, Apa? Dengan kecantikan sepertiku tepat di depanmu, dan kamu masih tidak merasakan apa-apa? Kak? Ini nggak pantas, kan? Kamu tahu itu memang gak pantas. Kalau gitu, buruan buat kasur lantaimu, jangan-jangan kamu sebenarnya mau sekasur dengan kakakmu. Oh, oke. Sudah kubilang, kamu harus mengunjungi ibu tirmu. Kamu dari mana saja? Pa, hari ini genap 7 hari ibu pergi. Aku tadi berziarah ke makamnya, makanya aku. Aku bilang, kalau kamu berani melawan aku lagi, aku akan usir kamu dari rumah. Om, banyak yang nonton. 2, kamu setidaknya harus bersikap masuk akal. Aku sedang mendidik anakku, bukan urusanmu. Tapi itu bukan berarti kamu bisa semena-mena. Dia pergi mengunjungi makam ibunya, dia salah apa? Aku masih ada urusan. Hari ini kamu beruntung. Makasih, teman. Sama-sama. Kenapa kamu menatapku? Dick, apa kamu merasa kita pernah bertemu sebelumnya? Hah? Aku nggak ingat sama sekali. Cepat tidur, Kak. Kamu ini memang bodoh. Halo? Dasar anak nakal, kamu dari mana saja? Pulang sekarang juga. Minta maaf pada Tuan Muda Ci. Aku benar-benar tidak akan menikah dengan Ci Siang si brengsek itu. Paling parah, aku nggak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kamu lebih baik pulang sendiri. Kita masih bisa bicara baik-baik. Kalau kamu memang nekat melawanku, jangan salahkan aku kalau aku menyuruh orang untuk menyeretmu kembali. Kalau aku mau bicara, itu dengan kakekku. Kak, kamu nggak apa-apa? Dick, kamu tadi berjanji padaku bahwa kamu akan membantuku mengusir si brengsek Ci Siang itu. Sekarang saatnya menepati janji itu. Aku bisa bantu apa? Saat ini, mendapat persetujuan ayahku tidak mungkin. Tapi kamu masih bisa mendapatkan persetujuan kakekku. Kebetulan besok perjamuan ulang tahun ke-70 kakekku. Semua orang penting akan hadir. Buat kesan yang baik saja. Kakekmu? Kakekku adalah kepala keluarga Lin. Ayahku, di depan kakekku, menuruti setiap perintahnya. Apa aku benar-benar bisa melakukan ini? Dik, laki-laki sejati nggak pernah bilang nggak bisa. Masa depanku semua ada di tanganmu. Sebentar lagi, kakekku akan mengadakan jamuan ulang tahunnya di sana. Dia seorang pianis terkenal dunia. Kamu harus berusaha semaksimal mungkin, cobalah dapatkan persetujuannya. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku juga tidak tahu. Lakukan saja. Tapi kakekku mengagumi anak muda yang berbudaya. Kamu lulusan Jingbei. Kakek pasti menyukaimu. Bagaimana kamu tahu aku lulusan Jingbei? Cuma tebakan liar. Dan kamu menebaknya asal-asalan? Kalau menurutku, aku lebih baik tidak pergi. Bagaimana kalau aku membuat kakek marah? Kita sudah sampai di sini. Dan kamu masih mau mundur? Kamu pikir aku tidak akan memberitahu orang tuamu dan bilang kalau aku hamil anakmu? Kamu memakai itu untuk mengancamku lagi? Baiklah, aku akan masuk bersamamu. Sayang, masa depanku.
ada di tanganmu. Kamu harus tampil baik nanti, oke? Ikut aku. Ayo pergi. Hotel, mall, bioskop, dealer mobil. Yunyun, ambil ini, sebagai hadiah pertunangan untuk Xiao Fan. Mereka tampak agak terlalu lusuh. Ayo, pilih satu. Kita pilih yang mana? Ketua, menurut Bapak, apa yang pantas? Ini sudah cukup sebagai tambahan kecil. Kita masih perlu menyiapkan hadiah pertunangan resmi. Apa itu? Omong-omong, proyek gedung ikonik, bagaimana statusnya sekarang? Kami berencana menandatangani kontrak dengan keluarga Chi besok. Batalkan kontraknya. Berikan proyek itu kepada keluarga Lin. Keluarga Suksin terlalu miskin. Mereka cuma punya beberapa ratus juta. Kalau dia benar-benar menikah dengan Xiao Fan, orang-orang akan mulai berkata, keluarga mereka tidak sepadan. Benar, benar, benar. Dengan begitu, mereka bisa memenuhi syarat minimum kita. Ketua, bagaimana dengan keluarga Chi? Bagaimana saya harus menjawab? Itu proyek saya sendiri. Saya akan memberikannya kepada siapapun yang saya mau. Tidak ada yang berhak menuding-nuding saya. Baik, Ketua. Halo? Apa? Tuan muda pergi dengan tangan kosong ke pesta ulang tahun kakek Lin. Ada apa dengan anak itu? Dia pergi ke keluarga Lin bahkan tanpa memberitahu kita. Yunyun, cepat bawa ini dan kontraknya ke keluarga Lin. Jangan biarkan Xiao Fan kehilangan muka di sana. Baik. Kakek, kamu bermain sangat bagus. Kakek, Cucu perempuanku akhirnya datang. kakek, aku membawa pacarku untuk bertemu kakek. Namanya Bu Fan, dan seperti aku, dia juga lulus dari Jingbei. Dia jujur dan tekun. Lumayan, nak. Terima kasih, kakek. Chi Xiang, kenapa kamu selalu muncul? Kamu ngapain di sini? Omong kosong. Aku tunanganmu. Aku datang ke pesta ulang tahun kakek. Apa anehnya? Xiao Qi, Shuksin, sudah punya pacar. Kalau tanya aku, Kakek, mereka berdua benar-benar berpura-pura. Tujuan mereka adalah menghancurkan aliansi antara dua keluarga kita. Ayah, Tuan Qi ini adalah pendukung paling penting kita di masa depan. Xiao Qi, urusan kalian anak muda biar kalian yang selesaikan. Kakek menghormati pilihan kalian. Baiklah, kakek. Akhir-akhir ini, permainan pianoku semakin baik. Aku ingin minta bimbingan darimu. Bagus, bagus. Aku sangat suka anak muda bersemangat sepertimu. Hah? Coba aku lihat kemampuanmu. Baiklah, kakek. Aku akan memberikan demonstrasi sekarang juga. Aku juga bisa main piano. Jadi kamu bisa main juga? Lebih bagus lagi. Kamu dan aku masing-masing main satu lagu dan biar kakek yang menilai. Chi Xiang, hentikan, oke? Pesta ulang tahunnya sebentar lagi dimulai. Itu kan pas? Tepat. Biar penonton juga menilai. Kalau aku menang, maka orang ini akan menghilang dari sisimu selamanya dan tidak akan pernah kembali. Aku tidak setuju. Oh, sudah takut? Shuksin, tidak ada salahnya dengan sedikit bertanding. Kakek, Seni seseorang mencerminkan karakternya. Dulu, nenekmu dan aku bertemu tepat di piano ini. Xiao Fan, berani bertanding? kakek, Shuksin, biar aku coba. Bagus. Anak muda harus punya nyali dan berani menghadapi tantangan. Kamu, anak miskin dari pegunungan, mana mungkin kamu bisa mengalahkan Tuan Qi? ayah pertandingannya bahkan belum dimulai. Siapapun masih bisa menang. Memangnya perlu bertanding? Anak ini jelas kampungan. Mana mungkin dia tahu tentang seni yang berkelas? Kamu pikir ini kampung yang orangnya petik kapas? Dia cuma akan main nada-nada sembarangan. Itu sudah cukup memalukan. Hei, Paman Lin. Karena dia ngotot mau mempermalukan dirinya sendiri, ya biarkan saja. Lagi pula, sebentar lagi, aku pasti menang. Kamu? Shuksin, jangan khawatir. Aku rasa peluangku cukup besar. Kamu pikir peluangmu bagus?
Kenapa tidak bilang saja kamu pewaris orang paling kaya? Lihat dirimu, menyedihkan sekali. Mana bisa kamu main piano? Yang bisa kamu lakukan, cuma menyombongkan diri. Jadi kalau nanti aku benar-benar menang, gimana? Karena ini taruhan, bukankah kedua belah pihak harus sepakat dulu biar adil? Baik, baik. Sebutkan saja. Taruhannya apa? Shuhsin, kamu mau taruhan apa? Aku yang menentukan. Tentu saja. Lagi pula, semua yang kulakukan hari ini kan untukmu? Oke, Qi Xiang. Kalau kamu kalah, kau batalkan pertunangan antara keluarga kita. Dan keluarga Qi tidak boleh membalas keluarga Lin. Dan kau menghilang dari pandanganku selamanya. Baik, aku setuju apapun katamu. Karena sebentar lagi, yang akan kalah bukan aku. Halo semuanya. Sebelum perjamuan ulang tahunku resmi dimulai, dua dari generasi muda ingin membandingkan kemampuan piano mereka. Kita semua di sini akan menilai mereka. Tuan Lin, kalau begitu, tentu saja, kami tidak keberatan sama sekali. Tenang saja, kami akan benar-benar adil dan tidak memihak. Siapa dari kalian berdua yang tampil duluan? Tentu saja, aku. Kalau dia yang naik, itu buang-buang waktu saja. Ini salah satu lagu piano paling sulit di dunia, Reminiscences de Norma. Permainan pianonya indah sekali, melodinya begitu presisi, musiknya benar-benar menyentuh hati. Sekali dengar saja, kau bisa tahu skill Qi luar biasa, dia bukan pemain biasa. Benar, permainan yang sangat halus. Itu luar biasa. Sungguh layak untuk level piano grade 12. Penampilannya begitu intens, tapi tidak ada satupun abu yang jatuh. Sepertinya Qi pasti menang. Muda dan berprestasi. Astaga, Xiao Fan. Dia mainnya bagus banget. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Permainannya lumayan, kurasa. Itu cuma level yang kumiliki saat umur 10 tahun. Kenapa tidak bilang begitu? Kamu sudah level 20 piano, tapi kemampuanmu masih level anak 10 tahun. Kamu cuma bisa merendahkan orang lain kalau kalah. Kurang ajar. Dasar sampah. Kalau kamu takut bersaing, ya berhentilah mempermalukan diri di sini. Tidak. Apa salahnya jujur? Xiao Fan, kamu yakin bisa mengalahkannya? Kukira mengalahkannya gampang. Baiklah, naiklah ke sini. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Baiklah, aku main. Setelah semua itu, yang bisa kamu mainkan cuma lagu anak-anak. Berani-beraninya menantang Qi Xiang dengan kemampuan segitu? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Berhentilah mempermalukan dirimu. Cepat turun dari panggung. Turun, 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 turun. Ini terbangnya lebah. Lagu yang terkenal di seluruh dunia. Aku saja tidak berani memilih lagu itu. Xiao Fan, kamu hebat. Ayah, menurutku, kemampuan Qi Xiang masih lebih unggul kan?
Xiao Fan, kamu belajar pada siapa? Dengan kemampuanmu, aku sudah main piano selama 50 tahun, dan aku pun harus mengaku kalah. Kakek, itu dari nenek di desa kami, Nenek Zhu yang mengajariku. Nenek Zhu? Aku juga kenal seseorang bernama Zhu. Dia ketua dari Asosiasi Piano Internasional. Dikenal sebagai pianis nomor 1 di dunia. Pianis nomor 1? Mustahil, mungkin cuma nama yang kebetulan sama. Aku dengar dia pergi ke sana bertahun-tahun lalu, ke rumah orang terkaya, keluarga Bu, untuk mengajari putranya. Dan dia sudah pensiun bertahun-tahun. Nenek Zhu yang kukenal ini, namanya Zhu Suemei. Dia wanita tua yang sangat baik dan ramah, yang kesepian di desa kami. Zhu Suemei. Apakah ini dia? Ya, benar. Dialah Nenek Zhu yang mengajariku piano. Jadi dia adalah murid terakhir dari pianis nomor 1 dunia. Pantas saja dia begitu hebat. Dia tidak mempermalukan Guru Zhu. Jangan dengarkan omongannya. Orang kampung seperti dia tidak pantas memiliki pianis top dunia, Presiden Zhu mengajarinya. Penonton bisa melihat kebenarannya. Apa? Kalah dan tidak mau mengaku? Ci, jangan patah semangat. Di usiamu, kamu sudah termasuk yang terbaik. Tapi, peraturannya sudah ditetapkan sebelumnya. Kamu kalah. Dan kalah berarti kamu mengikuti aturan. Batalkan pertunangan. Aku tidak menerima hasil ini. Mungkin dia hanya tahu satu lagu itu, tapi aku bisa memainkan lebih dari 100 lagu terkenal. Kamu bisa memainkan yang lain. Lagu tadi, waktu aku mempelajarinya, hanya butuh 3 hari. Kamu. Ayah, arus kas perusahaan kita hampir putus. Hanya dengan bantuan keluarga Ci, kita bisa selamat dari kebangkrutan. Kakak, ada apa? Aku dengar Presiden Cheng dari grup Bu sedang menuju rumah keluarga Lin untuk berbicara denganmu secara detail tentang kontrak. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya. Jadi, kamu dengar semuanya, kan? Keluarga Ci kita sebentar lagi, bersama grup Bu, akan menandatangani proyek besar. Saat itu, di Dijing, selain keluarga Bu, keluarga Ci kita akan menjadi yang terbesar. Kakek, asalkan kamu mengizinkan Shushin menikah denganku, aku berjanji, mulai sekarang, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu keluarga Lin. Benarkah? Tentu saja, di masa depan, keluarga Lin juga akan memiliki, di Dijing, kesempatan untuk berkembang. Kakek, sebenarnya kakek goyah. Shushin, biarkan kakek memikirkannya dulu. Tapi kakek tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Kakek juga perlu memikirkan masa depan keluarga. Kakek, Bawakan hadiahnya. Ikut aku mendukung Tuan Muda. Kamu dengar semua itu, kan? Inilah perbedaannya. Aku bisa menentukan nasib keluarga Lin, dan kamu, orang kampung, hanya bisa berdiri dan menonton. Apa uang bisa membuatmu berbuat semaumu? Dengan begitu, kamu tak akan pernah memenangkan hati Shushin. Kamu benar. Dengan uang, kamu bisa berbuat sesukamu. Shushin, kalau kamu tahu mana yang baik untukmu, sebaiknya kamu turun sekarang juga. Kamu dan Tuan Muda Ci itu, pasangan yang serasi. Sedangkan orang kampung ini, dia hanya bisa beternak babi sepanjang hidupnya. Siapa bilang Tuan Mudaku ditakdirkan untuk beternak babi? Sepupu, Cheng Yunyun, Direktur Utama Grup Bu, secara khusus mempersembahkan hadiah ulang tahun atas nama Tuan Muda, dan melamar keluarga Lin. Bu Cheng, kenapa kamu memanggilku Tuan Muda? Dan, kenapa mereka memanggilmu Bu Cheng? Kamu yakin salah orang? Dia cuma anak miskin. Beraninya kamu. Tuan Mudaku orang terkaya di ibu kota. Pewaris Grup Bu. Beraninya kamu menghina dia. Kak, kamu ngomong apa? Aku ini Tuan Muda dari grup apa? Tuan Muda. Soal ini, nanti aku ceritakan di rumah. Kak, kamu mau bikin aku terlihat hebat? Jadi kamu sewa orang buat datang ke sini pura-pura kaya? Xiao Fan, sepupumu benar-benar. Direktur Grup Bu, kamu Tuan Muda dari Grup Bu. Jadi semua itu benar? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Karena. Aku baru tahu sendiri.
Sudahlah, aku tidak bisa membiarkan sepupuku kehilangan muka, aku pura-pura ikut saja dulu. Dia, tuan muda dari grup Bu? Tidak mungkin. Tuan muda, ketua menyuruhku bertanya padamu apa yang disukai Nona Shusin supaya bisa segera dikirim. Kak, kenapa tidak tanya langsung ke Shuxin? Tunggu. Bu Cheng, pasti ada yang salah di sini. Dia tuan muda dari grup Bu, dari kepala sampai kaki. Apakah dia terlihat seperti pewaris kekayaan? Nyonya berpesan khusus padaku agar tuan muda tidak tahu identitasnya. Kak, kamu memanggilku begitu? Itu panggilan masa kecil kita? Ya, masa aku tidak boleh memanggilmu begitu? Jadi selama ini, itu cuma panggilan. Bu Cheng, mulai sekarang bicara yang jelas, jangan mempermainkan kami, berhenti mempermainkan kami. Betul Bu Cheng, tolong jangan mempermainkan orang-orang seperti kami. Tidak ada panggilan di dunia ini yang sama sekali tidak berarti. Bu Cheng, maksudmu apa? Bu Cheng, ini anak ini, yang datang ke rumah keluarga Lin untuk cari masalah. Aku sarankan kamu jangan ikut campur dulu. Qi Xiang, kamu seharusnya menandatangani kontrak proyek dengan keluarga Bu besok. Kamu tidak mau lagi? Ah, tidak. Nona Cheng, ini semua salah paham. Lagi pula, kamu, bagaimanapun juga, presiden dari Bu Group, dia. Tuan muda Bu, mana mungkin dia orang miskin yang tak berarti? Haha. Oh tidak, aku benar-benar tidak bisa berpura-pura jadi orang kaya. Aku sebentar lagi ketahuan. Sebenarnya, aku adalah putri angkat keluarga Bu. Alasan aku bisa meraih semua ini adalah semua berkat didikan keluarga Bu. Jadi, karena aku bagian dari keluarga Bu, maka Bu Fan tentu saja adalah tuan muda keluarga Bu. Ah. Ya. Nona Cheng ini semua salah paham. Ini pasti kasus keluarga melawan keluarga. Mereka semua memanggilmu Nona Cheng, sepupu. Apa benar sepupuku putri orang terkaya? Sepupu, kamu benar-benar diadopsi? Benar, Xiao Fan. Maaf menyembunyikannya darimu selama ini. Wow, sepupu, kamu benar-benar bisa merahasiakannya. Ternyata, orang ini hanya numpang nama Nona Cheng. Xiao Fan, kamu kenapa bisa terluka? Oh, iya. Oh, pasti waktu aku sedang bermain piano aku tergores tanpa sengaja. Tidak apa-apa. Xiao Fan, piano yang biasa kamu pakai latihan itu hadiah dari Nenek Zhu, sebuah piano Ohashi. Bagaimana mungkin kamu bisa memainkan piano kelas 3 seperti itu? Apa katamu, piano Ohashi? Setiap satu pun adalah harta langka yang tak tertandingi. Masing-masing adalah sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Piano yang diberikan Nenek Zhu padaku. Aku tidak menyadari bahwa aku terlanjur membocorkan sejarah piano itu. Sungguh kecerobohan. Aku benar-benar tidak tahu apakah sepupuku berpura-pura atau tidak. Qi Xiang, semua ini terjadi karena dirimu. Menurutmu itu penganiayaan yang disengaja atau intimidasi jahat? Nona Cheng, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah menyentuh tuan muda Bu. Xiao Fan terluka di tempatmu. Jadi memintamu menanggung biaya pengobatannya itu wajar, kan? Bukan, sepupu, sebenarnya, aku rasa dia, tidak perlu. Tidak, kamu harus menyebutkan angkanya. Suruh dia membayarnya. 20 tidak termasuk pemerasan, kan? Kalau begitu, kita pakai itu saja. Maksud tuan muda adalah, tanpa 200 juta, ini belum selesai. Kau. Baru 200 juta. Keluarga Qi pasti bisa mengumpulkan itu, kan? Bu Cheng, keluargaku kaya, tapi kami tidak kaya yang bodoh. Lukanya itu, kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit, lukanya akan sembuh sendiri. Ah, mau apa kau padaku? Pak Qi, aku selalu bersikap masuk akal. Karena kamu tidak mau membayar 200 juta, kalau begitu, pilih lengan atau kaki. Pilih satu. Hahaha, tidak, dengar, ini semua salah paham. Apa jari itu terbuat dari emas? Sepupumu benar-benar menjagamu. Aku sangat iri padamu. Bukan, aku. Sepupu, aku cuma mau nasi kotak dengan 4 lauk daging. Patahkan kakinya. Buat 4 lauk. Apa? Itu ide yang bagus. Pak Bu, salahku. Ini semua salahku. Aku buta.
Aku tidak tahu dengan siapa aku berurusan. Mulai sekarang, kalau kamu butuh sesuatu dariku, tinggal bilang. Suruh aku ke timur, aku tidak akan ke barat. Tolong jangan patahkan kakiku. Xiao Fan, bagaimana menurutmu? Selama dia tidak meremehkan orang kampung, aku akan memaafkannya. Haha. Terima kasih, Pak Bu. Terima kasih, Bu Cheng. Tunggu, Bu Cheng. Hahaha. Xiao Fan bilang dia tidak mau uangnya, tapi aku belum setuju. Kamu punya 10 menit. Aku mau 200 juta. 10 menit? Aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengumpulkan uang itu. Telat 1 menit, aku tambah 200 juta lagi. Sepupu, kamu membawa semua orang ini, buat apa? Oh, iya. Aku masih punya hadiah pertunangan untuk diberikan. Hei, kalian. Bawa ke sini. Pak Lin, lihat ini. Apakah ini terlihat akrab? Tentu saja, ini adalah benda yang dimenangkan orang terkaya di lelang tahun lalu. Piala Kekaisaran Kepala Naga. Aku menghabiskan 90 juta dan masih tidak bisa memenangkannya. Semahal itu cukup buat desa kami untuk membangun infrastruktur pariwisata dan membuat kami semua kaya. Pak Lin, semua hadiah ini kami pilih langsung. Apakah kamu puas? Puas banget. Kak, semua ini yang ibu dan ayah minta kamu bawa. Tentu saja. Tapi bukankah lukisan itu karya Paman Shu dari desa kita? Lukisan itu adalah bangau berharga karya Tang Bohu. Mahakarya dari seorang maestro kuno. Mana mungkin dilukis oleh kakek tua di gerbang desamu? Dasar bocah nakal. Mau menipuku lagi? Itu bukan dilukis oleh kakek tua di gerbang desa. Terus siapa lagi yang bisa melukisnya? Xiao Fan, kamu lagi mikirin apa? Aku lagi mikir ibu, ayah, dan sepupu mengeluarkan banyak uang buat beliin aku semua barang palsu ini. Pasti mahal banget, ya? Xiao Fan, jangan khawatir. Semua ini asli. Yang penting bikin kamu kelihatan bagus. Itu sepadan dengan berapapun biayanya. Emang semuanya asli? Gimana kalau kita sewa semua barang asli ini? Bukankah itu juga mahal? Kuas itu adalah ukiran gading dari dinasti Ming. Sebuah kuas anggur dan tupai. Dilelang, harganya lebih dari 10 juta. Hei, dan yang itu bukankah itu He Shibi dari zaman negara berperang? Dan yang satu ini, Liontin Giok ini, ukiran Giok ini, masing-masing tak ternilai harganya. Harta langka. Ini semua barang asli. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Sekarang aku bisa mati tanpa penyesalan. Nah, kuas itu yang selalu aku impikan. Kakek, kau bercanda. Nah, Xiaofan, Shuxin, besok pagi-pagi kalian berdua ambil surat nikah kalian. Tunggu, jangan. Sebentar lagi, aku akan telepon kantor catatan sipil dan suruh mereka lembur. Kita urus surat kalian malam ini. Hehe. Xiao Fan, ini asli. Ini sepertinya memang harusnya mungkin. Sepupu, kau benar-benar tidak percaya padaku? Sepupu, kau sudah keterlaluan. Tidak apa-apa. Hei. Apa? Kecelakaan? Barangnya tidak apa-apa? Oke, aku segera ke sana. Sepupu, ada apa? Aku punya kejutan untukmu. Tapi ada kecelakaan di jalan. Tapi tidak usah khawatir. Aku tangani sekarang. Oh, Direktur Cheng, kau urus saja urusanmu. Jangan khawatir. Xiaofan, aku akan menjaganya baik-baik. Hei, Direktur Cheng. Hati-hati. Hehehehe. Bu Fan, pamanmu. Saat pertama kali melihatmu, aku tahu kau anak yang istimewa. Jadi aku punya ini untukmu. Puer Kekaisaran. Ayo, minum teh dengan pamanmu. Ayo, minum teh. Nah, Xiaofan, jangan terlalu formal sama aku, ya. Ayolah, coba teh ini. Lihat cocok nggak sama seleramu. Oke, Om, aku coba dikit ya. Ada apa? Kenapa Papa masih nggak suka sama aku? Xiaofan, teh ini, aku baru saja bayar mahal banget buat ini. Tehnya luar biasa. Oh, Om, kamu ketipu, kan?
teh ini rasanya bahkan gak sebagus yang biasa aku minum di rumah. Hei, Om. Kenapa nggak coba tehku? Ini, jangan-jangan ini yang sudah lama hilang Long Yuan, Sheng Shui. Aku cuma pernah lihat di katalog. Sebenarnya namanya apa sih? Jujur, aku nggak tahu, pokoknya keluargaku selalu minum ini. Ini teh paling enak yang pernah ku minum seumur hidupku. Om, teh ini yang sepupuku terus kirim ke rumah kami. Di rumah aku masih banyak banget, kalau kamu suka, kamu bisa mampir dan ambil. Oh, Xiao Fan, keluargamu pasti cukup berada kan? Papa, kenapa sih Papa nanya gini? Kamu kan nanti menikah dengannya. Apa salahnya Papa tanya-tanya sedikit? Om Lin, orang tuaku pernah bilang jangan pakai uang untuk menilai orang. Nah, sepupumu itu anak angkat orang terkaya. Apa kamu nggak minta-minta ke dia? Misalnya 100 juta atau 200 juta, hahaha. Aku nggak berani bermimpi begitu. Dan hari ini, sepupuku cuma bercanda. Sebenarnya aku pikir sepupumu nggak bercanda. Kalau begitu aku cuma tukang antar makanan, aku nggak berani minta ganti rugi sebanyak itu, aku cuma mau makan. 3.000 cuma nasi kotak isi daging aja. Dasar bocah kurang ajar, kamu berani macam-macam sama aku? Untung aku nggak pergi, aku ngumpet di bayang-bayang sambil ngawasin kamu. Akhirnya, kamu menunjukkan jati dirimu. Yang di... Xiang, beraninya kau mengikuti kami? Bukankah Pak Cheng bilang dia akan memberimu waktu 10 menit untuk mengumpulkan uangnya? Pak Cheng sedang tidak ada di sini. Aku tidak akan memberikan uang itu padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Xiang, bagaimana kau bisa mengingkari janjimu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menggurui aku? Aku bilang padamu, uang hari ini, bukan hanya tidak akan kuberikan padamu, tapi akan kuhajar kau sampai babak belur. Barang-barang ini pasti hadiah pertunangan dari Pak Cheng, kan? Kakek ini, itu semua palsu. Xiang, kamu jelas mengarang. Kakek mana mungkin aku berbohong padamu? Coba pikir. Dia nggak punya uang sama sekali. Mana mungkin dia punya uang untuk membeli semua harta ini? Ayah, Bapak pasti berpengalaman. Tolong Bapak lihat sebentar untuk memeriksa ini asli atau tidak. Xiao Fan itu anak yang jujur. Dia nggak mungkin berbohong. Ayah, barang-barang ini semuanya dikirim oleh orang tuanya melalui Pak Cheng. Kemungkinan besar barang-barang itu palsu. Gawat. Seperti dugaanku, berpura-pura kaya tanpa punya uang, itu mudah ketahuan. Hei, kakek lihat dia sekarang merasa bersalah, dia pasti bohong. Dia hanya meragukan Pak Cheng. Aku percaya sama Xiao Fan. Shu Xin, apa hebatnya dia, sampai kamu membelanya begitu? Aku memang begitu. Apa urusanmu? Baiklah, baiklah. Jangan dulu kita bahas asli atau palsunya. Aku cuma mau bilang satu hal. Keluarga Lin kalian masih mau pesanan dari orang terkaya itu? Mau? Tuan Chi, tentu saja aku mau. Itu mudah. Biarkan Shu Xin menikah denganku. Aku akan mempertimbangkannya. Xiang, mimpimu. Kedudukan keluarga Chi di ibu kota tidak tergoyahkan. Meskipun Bu Fan mendapat dukungan Direktur Cheng, itu toh dukungan dari luar. Jika kita bisa mendapatkan pesanan ini, keluarga Lin Anda akan mencapai puncak baru. Betul, betul. Kakek, Paman Lin, besok aku akan menandatangani kontraknya. Pada saat itu, asalkan kau membuatku bahagia. Aku berjanji aku bisa membuat keluarga Lin Anda melangkah lebih jauh lagi. Tuan Chi, apakah yang Tuan katakan itu benar? Aku, Xiang, saat bicara, kata-kataku adalah janji. Kalau kau menikahkan Shu Xin denganku, maka Shu Xin akan menjadi nyonya muda keluarga Chi. Aku berjanji, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Kalau begitu, Shu Xin kita dengan Direktur Cheng akan setara. Apa sih Direktur Cheng itu? Begitu aku mendapat pesanan itu, aku akan membuatnya di bawah kakiku. Oh, Tuan Chi, aku tahu kau bisa membawa keluarga Lin kami ke masa depan yang cerah. Mulai sekarang, Shu Xin akan menjadi milikmu. Ayah, kau menjual anak kandungmu.
Kakek, tolong lakukan sesuatu pada ayah. Hari ini, pendapat siapapun tidak penting. Hari ini, kau harus menikah dengan Tuan Chi. Hei, Bu Cheng. Bu Cheng, Oh, aku juga berencana memakai ini cello kelas atas sebagai hadiah untuk membuat tuan muda terlihat baik. Apakah rusak? jangan khawatir, Bu Cheng. Barang di dalamnya dilindungi dengan sangat aman. Benar-benar aman, aku sudah menyuruh seseorang menggantikan untuk melanjutkan pengawalan. Nah, Bagus. Pastikan kamu melakukannya secepat mungkin dan selesaikan. Setelah selesai, aku akan memberimu bonus ganda. terima kasih, Bu Cheng. Aku janji akan menyelesaikannya. Kakek, Kalian berdua, berhentilah bertengkar. Siapa Bu Fan? Hai. Aku Bufan. Ini hadiah untukmu dari Bu Cheng. Mohon tanda tangani penerimaannya. Oke? Makasih, aku hargai itu. Bufan, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bahkan menyewa seseorang menyamar sebagai Bu Cheng untuk mengantarkan hadiah kepadamu. Siapa yang kamu bohongi? Buka dan lihat saja. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu lakukan. aku percaya Bu Fan. Ini pasti dari sepupuku hadiah yang disiapkan dengan penuh perhatian. Biarkan aku membukanya. Buat apa dilihat? Itu pasti palsu. Wow, kamu ternyata bisa main cello. Iya. Setelah aku belajar piano, aku bisa memainkan alat musik lain dalam beberapa hari. Dick, kamu berbakat sekali. Cello ini merek apa? Ibuku menjanjikan ini padaku. Saat aku mendapat pacar, dia akan memberikannya padaku. Namanya Guadagnini. Ini merek luar negeri yang sudah berusia seabad. Buatan tangan khusus. Guadagnini. Kamu, Cello murahan ini pasti palsu. Kakek, kalau kakek suka, besok, dari luar negeri, akan kubuatkan satu yang khusus untuk kakek. Kukira kau benar-benar bisa melakukan sesuatu yang hebat. Setelah semua itu, kau hanya membeli cello. Hei, apa kau pikir cello ini adalah harta langka? Orang kampung ya orang kampung. meskipun cello ini tidak bernilai banyak, itu tetap merupakan tanda ketulusan keluarga Bu. Kalau kau terus membela bocah nakal ini, aku tidak mengakuimu sebagai anakku. Bahkan jika Chi Xiang memberikan seluruh keluarga Chi kepada keluarga Lin, aku tetap tidak akan meninggalkan Bu Fan. Dia tidak benar-benar berencana menikahiku, kan? Tapi aku hanya orang miskin, aku tidak pantas untuknya. Shuxin, satu adalah Chi, tokoh besar baru di ibu kota. Dan yang satunya lagi hanyalah anak nakal. Hei, mana yang lebih baik? Apa kau tidak bisa menilai? Kakek, aku yakin kakek tidak akan mempermainkan masa depanku sebagai lelucon. Ayah tidak bisa membuat seluruh keluarga Lin dalam bahaya. Shuxin, ayahmu melakukan ini demi keluarga dan demi kamu. Keluarga Lin kita tidak mampu menanggung kemarahan keluarga Chi. Lagi pula, kita butuh bantuan keluarga Chi. Shuxin, dengarkan ayahmu sekali ini saja. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Aku nggak peduli. Xiao Fan baik banget sama aku. Sepanjang hidupku, aku nggak akan nikah sama siapapun kecuali dia. Lin Shuxin, anak miskin ini, dia membodohimu dengan barang rongsokan ini, dan kamu beneran percaya dia? Berhenti mabuk cinta, kamu. Bu Cheng memberikan semua ini sendiri kepadaku. Kamu nggak lihat betapa tulusnya dia? Bu Cheng melulu. Dia nggak ada di sini sekarang. Bu Fan itu bukan siapa-siapa. Berapa lama lagi? Bu Cheng, 2 menit lagi. Sebentar lagi sampai. Kakek, barang-barang ini, meskipun bukan harta yang tak ternilai, tapi itulah yang orang tuaku kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Nah, yang penting niatnya, kan? Apa? Barang rongsokan ini? Dan mereka susah payah menabung untuk ini? Bu Fan, kalau kamu pikir ini asli, tunjukkan buktinya. Buktikan ke semua orang. Aku nggak punya bukti. Kalian dengar itu, kan? Dia nggak punya bukti. Bu Fan, menurutku sebaiknya kamu segera ambil barang rongsokanmu dan pergi dari sini. Chi Xiang, jangan bikin aku main tangan. Kamu sudah marah? Ini belum seberapa. Hei, Chi Xiang, kamu keterlaluan. Hari ini, tepat di depanmu, akan kuhancurkan semua barangmu sampai berkeping-keping. Chi Xiang,
Piano ini adalah hadiah spesial dari kakakku. Piano ini palsu. Tapi, semua orang bisa melihat. Buatannya bagus. Ayah, tolong jangan ke sana. Ayah bisa terluka. Apa? Si pemula marah. Oh, kamu mau mukul aku? Ayo, pukul aku di sini. Sesukamu. Dasar bocah nakal, beraninya kau mukul aku? Kamu yang kupukul? Fan, dengan menghina Chi seperti ini, keluarga Chi akan membalas. Bukan salahku. Dia terus-terusan melampaui batasku. Fan, jangan gegabah. Dasar pembuat masalah. Kau tak tahu seberapa kuatnya keluarga Chi. Sekarang kau sudah memukulnya. Keluarga Lin akan ikut terseret. Oh, Shuxin, cepat, hentikan dia. Bah, dasar bocah nakal. Apa yang kau lakukan hari ini? Akan kuingat semuanya. Tunggu saja, aku akan menghancurkanmu hari ini. Fan, aku tahu kau merasa diperlakukan tidak adil. Tapi kau harus bertahan. Maaf, kakek. Aku terbawa emosi. Aku akan menahan diri. Dasar biadab, kau hewan buas. Kau, menahan diri? Kalau aku tidak melumpuhkanmu hari ini, namaku bukan Chi. Hei, bawa anak buahmu ke rumah keluarga Lin sekarang, beri pelajaran kepada bocah sombong itu, patahkan anggota tubuhnya, semuanya. Cepat. Fan, kau jangan macam-macam dengannya. Kau harus pergi dari sini. Ayo, pergi sekarang. Cepat, pergi. Siapa yang berani pergi? Tunggu, ini sebenarnya cello edisi terbatas. Kakek, apakah cello ini benar-benar mahal? Cello ini adalah edisi terbatas, buatan tangan. Satu-satunya di dunia. Pengerjaannya sangat halus dan nadanya murni. Kok bisa? Dia? Apa dia pantas mendapatkan cello langka seperti itu? Cello? Masa sih begitu berharga? Oh tidak, ini akan membuat kesalahpahaman mereka semakin parah. Kakek, lihat. Bahkan dia merasa bersalah. Ini jelas, bukan sembarang harta langka. Seumur hidupku, aku sudah melihat banyak sekali cello. Aku tidak mungkin salah. Lagi pula, itu hadiah dari Presiden Cheng. Presiden Cheng tidak akan pernah memberi kita barang palsu. Kakek, kalau semua barang rongsokan ini asli, maka itu bukan sesuatu yang CEO seperti Yun Cheng mungkin bisa berikan kepada kita. Xiao Fan, apakah kamu benar-benar pewaris orang terkaya? Apakah ayahmu ketua Bu? Om, kamu pasti bercanda. Orang tuaku cuma orang kampung, mereka tidak ada hubungannya dengan orang terkaya yang katanya itu. Ya, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dik, jujur sama aku. Barang-barang ini, asli atau palsu? Orang tuaku benar-benar dapat ini dari pasar loak. Lihat. Bahkan dia mengakui barang-barang ini palsu. Kalian masih belum menyerah? Terus kenapa kalau palsu? Aku suka Xiao Fan apa adanya. Aku tidak mengejar maharnya. Pria ini gila dan kasar. Apa bagusnya dia sampai kamu begitu menyukainya? Ayah melihatnya sendiri kan? Xiao Fan, bisakah kamu membuktikan ini adalah cello Paganini? Pak Lin? Apa itu penting? Tentu saja itu penting. Kalau ini benar-benar cello Paganini, Xiao Fan mungkin benar-benar pewaris orang terkaya. Apa gunanya ngomong begitu? Cuma orang kampung, dan edisi terbatas, pewaris orang terkaya, siapa yang percaya? Ini benar-benar yang disiapkan orang tuaku untukku, aku tidak bisa membuktikannya. Tuh kan, seberapapun meyakinkannya barang palsu, tidak mungkin itu asli. Bu Fan ini rongsokan. Jangan-jangan orang tuamu memohon-mohon untuk mendapatkannya? Ulangi. Xiao Fan, jangan gegabah. Jaga mulutmu. Hei, dengar, mudah terpancing lagi, ya? Kamu, itu saja kemampuanmu. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu menikahkan Shuxin dengan bocah kurang ajar ini, aku nyaris tidak bisa menjamin kedudukan keluarga Lin. Urusan keluarga Lin, bukan urusanmu. Baik, kalau kamu tidak percaya padaku, kamu boleh coba. Pak Lin, kalau Shuxin menikah dengannya, maka aku akan membuatmu dan dia mengemis di jalanan bersama. Bos, kita sudah sampai. Chi.
Dick, jangan takut. Aku akan melindungimu. Astaga, kau sebaiknya di belakangku. Aku tidak pernah menyangka kau punya sisi berani seperti ini. Tapi dalam situasi ini, Lagi pula aku laki-laki. Untuk menyakitimu, mereka harus melewati aku dulu. Pengecut ini pikir dia bisa menghentikanku? Tuan Chi, oh, ayah, jangan ke sana. Hati-hati, kau bisa ikut terseret. Chi Xiang, apa kau benar-benar tidak takut kalau sepupuku tahu apa yang kau lakukan hari ini? Jangan sebut-sebut Cheng Yunyun. Begitu aku tanda tangan kontrak besok, bahkan dia harus berlutut di depanku, dan memanggilku Tuan Chi. Lumpuhkan dia. Hia, Sombong. Kalau aku memanggilmu Tuan Chi, apakah kau berani menjawab? Sepupu. Hahaha. Presiden Cheng, kok kamu di sini lagi? Hah? Aku tadi pergi sebentar. Beraninya kau menyentuh Xiao Fan. Kalau tadi aku tidak kembali, apa kau berencana untuk membunuh Xiao Fan? Ternyata kau bahkan tidak pernah menganggapku, Cheng Yunyun, serius. Presiden Cheng, aku menghormatimu. Itu karena kau orang kepercayaan Ketua Bu. Anak kurang ajar ini, kenapa dia harus dapat hormatku? Kalau menurutku, kenapa tidak menerimaku sebagai adik laki-lakimu? Dengan begitu, dua keluarga kita bisa menjalin aliansi, kan? Apa hakmu mengaku-ngaku punya hubungan denganku? Meskipun kau presiden grup Bu, kau sama saja dengan sepupumu, yang dari kampung. Bagi keluarga Chi untuk berbesanan denganmu, itu adalah kebaikan bagimu. Itu konyol. Apa yang lucu? Bahkan hantaran lamaran ini palsu. Apa kau benar-benar mengira keluarga Lin tidak pantas mendapatkan yang asli? Hantaran lamaran ini dipilih langsung oleh aku dan bibiku. Apa kau pikir aku, Cheng Yunyun, akan menggunakan barang palsu sebagai hantaran lamaran? Bu Cheng, cello ini asli. Tentu saja. Saya sendiri pergi ke rumah lelang untuk mendapatkan hadiah ini. Jangan bilang kamu masih menganggapnya palsu. Chi Xiang, kamu baru saja memecahkan cello buatan tangan ini. Apa kamu tahu betapa tak ternilainya? Cello ini dipecahkan oleh Chi Xiang. Dan dia juga menghancurkan semua hadiah pertunangan ini. Chi Xiang, kamu tidak hanya melukai saudaraku tetapi juga memecahkan banyak hadiah pertunangan. Bayar dengan uang atau nyawamu. Pilihanmu. Baiklah, aku akan menanggung kerugiannya. Uangnya sudah kutransfer kepadamu. Tapi dengarkan, setelah aku menandatangani kontrak besok, aku akan dengan bunganya, mengambilnya kembali. Tanpa persetujuan ahli waris grup Bu, kau tak akan pernah mendapatkan proyek itu. Kak, kamu, kenapa kau menatapku? Baiklah, ingat kata-katamu, kalau bisa, kalian datang ke acara penandatanganan grup Bu besok dan temui aku. Kita lihat apakah kalian mampu untuk membuatku mengeluarkan uang. Om Lin, Ya? awasi Shu Xin untukku. Kalau bocah nakal ini berani macam-macam dengannya, aku tidak bisa menjamin masa depan keluarga Lin akan tetap ada. Hei, jangan khawatir, Tuan Chi. Aku akan mengawasinya dengan ketat. Ayo pergi. Kita santai saja dulu. Sekarang Tuan Chi sudah berkuasa. Setidaknya keluarga Lin punya jalan keluar. Bro, kamu harus membelaku? Dick, kau ini pewaris keluarga kaya. Bisakah kau bersikap lebih tenang? Bukan, bro. Itu Cheng Yunyun. Dia mencoba menggagalkan proyek kita dengan keluarga Bu. Apa? Keluarga Chi kita sudah berusaha keras untuk akhirnya menjalin hubungan dengan keluarga Bu. Benar. Bagaimana bisa kita biarkan? Tidak. Kita harus segera mengunjungi orang terkaya itu dan selesaikan masalah ini secepat mungkin. Ya. Ayo. Hei, halo, kami ingin bertemu Ketua Bu, untuk membahas kemitraan proyek Landmark. Maaf, ketua tidak ada. Besok adalah tenggat waktunya untuk kemitraan proyek. Kenapa dia tidak di kantor hari ini? Ketua pulang ke rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Bagaimana dengan proyeknya? Ketua berencana menundanya? Apa? Kak, jadi kalau proyek ini gagal,
maka Cheng Yunyun itu akan menghancurkan keluarga Qi kita. Qi Xiang, kalau karena kamu, kita kehilangan hubungan dengan keluarga Bu, aku akan mengusirmu dari keluarga Qi. Aku? Hei, Kak, dengarkan aku. Sepupu, maaf. Hadiah yang kamu siapkan dengan hati-hati aku gagal menjaganya. Xiao Fan, tidak apa-apa. Hal-hal kecil ini, aku tidak pernah ambil pusing. Aku akan menyiapkan set baru untukmu. Sepupu, kenapa aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin membalas paman dan bibiku yang telah membesarkanku. Itu hanya rasa terima kasih. Tapi nilai hadiah-hadiah ini seharusnya jauh melebihi hutang budi. Sepupu, kamu harus jujur padaku hari ini. Ini bukan sekadar membalas budi. Oh, ngomong-ngomong, Xiao Fan, aku masih ada pekerjaan yang harus kuselesaikan di kantor. Aku berangkat sekarang. Hei, sepupu. Nah, Bu Fan, soal Shuxin kita, bukannya dia tidak bisa menikah ke keluarga Bu. Ayah, kamu lihat kan Nona Cheng baik banget sama Xiao Fan, kamu cuma mengincar uangnya, ya? Itu demi masa depanmu kekayaan dan kemakmuran, dan demi seluruh keluarga Lin kemakmuran. Seolah aku percaya itu. Ulangi kalau berani. Bahkan jika aku mengulanginya 100 kali pun, aku tetap akan mengatakan hal yang sama. Aku muak denganmu. Mulai hari ini, aku akan tinggal bersama Xiao Fan. Hei, kalau berani keluar dari pintu itu, jangan pernah kembali. Baiklah, ayo pergi. Hei, kamu. Masa depan keluarga Lin memang penting. Tapi, masa depan Shuxin sama pentingnya. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Hei, ayah, tidak. Oh, ayolah. Bu Fan, terima kasih untuk hari ini. Oh, bukan apa-apa. Semua berkat sepupuku. Jadi, apa kamu suka padaku? Kenapa kamu tiba-tiba kepikiran bertanya begitu? Jangan berpikir. Jawab sekarang juga. Masalahnya, aku cuma bantu kamu malam ini, kan? Lalu kita akan berpisah. Kamu pikir setelah hari ini, Qi Xiang masih akan melepaskanmu? Lagi pula, kamu sudah berjanji padaku untuk membantuku menyingkirkan pria itu, Qi Xiang. Dia masih mengejarku terus. Oh, lalu kita harus bagaimana? Besok ulang tahun ayahku? Dia tidak akan datang dan membuat masalah, kan? Aku punya ide bagus. Apa itu? Ayo kita wujudkan saja. Dengan begitu aku tidak perlu menikah dengan Qi Xiang. Keluarga Lin dan sepupumu akan bersatu. Aku yakin Qi Xiang tidak berani berkata apa-apa. Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Aku tidak mau pernikahan palsu menghancurkan sisa hidupmu. Jangan khawatir. Kalau denganmu, aku tidak keberatan. Hehe, Sekarang aku sudah menandaimu, jadi sekarang kamu milikku. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab untukmu. Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab. Tapi tadi kamu menciumku, jadi kamu harus bertanggung jawab untukku. Dasar bebal. Apa isyaratku tidak cukup jelas? Kak, aku hanya pria biasa. Aku tidak punya banyak uang. Aku takut aku tidak bisa memberimu kehidupan yang nyaman. Apa yang perlu ditakutkan? Aku punya banyak uang. Baiklah, kalau kamu menolakku lagi, jangan salahkan aku kalau marah. Ngomong-ngomong, sepupumu itu tangan kanan orang terkaya. Dulu, apa kamu tidak pernah menyadari sesuatu? Aku baru tahu hari ini. Dia diadopsi oleh orang tuaku. Saat aku tahu siapa dia, aku juga kaget. Lupakan saja. Jangan pikirkan itu. Besok aku akan pulang bersamamu, tukum untuk merayakan ulang tahun pamamu. Hah? Kamu ikut juga? Aku pacarmu. Tentu saja aku ikut. Kalau kamu berani menolakku, aku akan memberimu tanda lagi. Tidak. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Hei, oke. Ayo, kita pergi.
Pak Ci, apakah Anda membawa kami ke desa keluarga Bu? Benar. Ketua Bu, ulang tahun ini akan diadakan di desa keluarga Bu. Sempurna. Aku akan membawamu ikut untuk bertemu dengan orang besar ini. Wah, ini kesempatan besar. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Tunggu. Aku dengar bahwa Bu Fan dan Ketua Bu berasal dari desa yang sama. Terus kenapa kalau mereka dari desa yang sama, dia tetap saja orang miskin yang bukan siapa-siapa? Tepat. Sempurna. Ayo kita lihat Bu Fan itu dan betapa miskinnya keluarganya sebenarnya. Aku ingin, tepat di depan Shusin, mempermalukannya habis-habisan. Ya, aku juga penasaran. Bagaimana anak miskin seperti itu bisa memikat Shusin sampai segitunya? Aku juga ingin melihat seperti apa sebenarnya latar belakang keluarganya. Aku juga penasaran. Guru dari Xiao Fan ini, apakah dia benar-benar pianis nomor 1 di dunia, Maestro Zhu? Bu tua, aku sudah ke salon kecantikan beberapa hari terakhir ini. Aku mendapat perawatan lengkap. Lihat kulitku, bukankah jauh lebih baik? Oh, kamu tahu? Salon kecantikan ini ternyata cukup bagus. Kerutan di wajahmu jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Oh, sayang sekali. Setiap kali, hanya saat Xiao Fan tidak ada aku bisa pergi diam-diam. Hari ini ulang tahunku. Dengan kesempatan ini, aku akan mengumumkan bahwa putra kita adalah pewaris. Ayo, berhenti menyembunyikan kekayaan kita. Oh, akhirnya kulihat hari ini. Haha. Aneh. Ibu dan ayah sepertinya tidak ada di rumah. Mungkin mereka pergi ke kota untuk belanja. Oh, Hei, Shuxin. Ya, kakek, ayah, kalian berdua sedang apa di sini? Xixiang mencari Ketua Bu untuk menandatangani kontrak. Ayahmu dan aku datang untuk melihat kalian dan Xiao Fan. Ketua Bu itu, apakah dia juga di desa keluarga Bu? Ya, kami juga sama terkejutnya. desa kita ternyata punya orang penting sebesar itu? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ketua Bu tidak mencolok dan menyembunyikan kekayaannya. Dasar bocah nakal, mana mungkin kamu kenal dia? Menyembunyikan kekayaan? Sudahlah. Mungkin dia memang tidak mencolok. Oh, kakek, ayah, kalian berdua sudah makan? Belum. Hei, kakek, kenapa kalian tidak masuk dan duduk? Aku akan ke dapur dan menyiapkan sesuatu untuk kalian makan. Oke, ayo, kita pergi. Cepat, ayo. Silakan masuk, makanan sudah siap. Baiklah, silakan makan. Nasi ini wanginya luar biasa. Kalau tidak salah, ini adalah nasi persembahan Wanian. Beras tribute milenium. Tidak tahu. Yang ada di rumahku hanya beras murah biasa. Aku sudah memakannya sepanjang hidupku. Kamu sudah memakannya sepanjang hidupmu. Ya, Mungkinkah aku selama ini salah? hei kakek, nanti saja kita bahas. Coba cicipi masakanku. Tunggu. Ini giok es Tianshan. Dibuat menjadi sumpit giok berharga ini. Keluargamu bahkan punya ini. Xiao Fan, aku merasa ada yang aneh waktu itu. Dan kakek juga merasakannya kali ini. Sebenarnya keluargamu bekerja apa? Bukankah sudah kubilang waktu itu? Kami mendapatkannya dari lapak pinggir jalan. Itu terbuat dari batu. Oh, ngomong-ngomong, kalian berdua duluan saja makan. Aku baru ingat. Aku lupa memberi makan babi. Nanti mereka jadi berisik. Ayo, makan. Hei, tunggu. Apa kamu benar-benar tidak tahu ini apa? Ini. Itu hanya pakan babi kami. Aku sudah bilang kemarin itu foie gras dari angsa landes. Hah? Xiao Fan, katakan yang sebenarnya pada kakek. Sebenarnya keluargamu bekerja apa? Kakek, dengarkan aku. Keluargaku seperti yang kakek lihat. Memang begitulah, keluarga desa. Aku hanyalah orang asli desa Bujia. Mustahil. Lihat lukisan itu. Itu lukisan asli Tangbo. Itu bukan keluarga biasa yang mampu mengoleksinya. Apa? Ini cuma lukisan orang di desa kami. Kakek pernah melihat lukisan burung jenjang berharga karya Tang Bohu. Lukisan ini persis sama dengan aslinya. Mana mungkin palsu? Tepat.
Aku tak akan pernah salah. Jadi artinya hanya lukisan satu ini bisa membeli seluruh keluarga Lin kami? Kamu bercanda, kan? Lukisan murahan bisa membeli seluruh keluarga Lin kalian? Itu mustahil. Xiao Fan, lihat kakek. Apa aku berbohong padamu? Kamu nggak akan bohong padaku. Tapi, orang tuaku juga nggak mungkin bohong padaku. Ini, mungkinkah dari kerajaan Yelang kuno? Cawan perunggu? Ini barang asli. Kakek, apa ini berdasarkan apa? Lihat cawan ini. Desain cawan ini memuat motif manusia dan hewan. Titik-titik itu membentuk pola hewan. Ini adalah ciri khas kerajaan Yelang kuno. Apa? Kita benar-benar punya harta sebanyak ini. Ayah, kamu memang tahu banyak. Tapi itu hanyalah hadiah yang dikirim ke keluarga Lin kami sebelumnya. Kenapa kamu tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu? Aku punya caraku sendiri. Oh, jadi kamu mencarinya di Baidu Baike? Kamu tahu apa, nak? Namanya riset. Tepat. Kakek bisa mengenali ini semuanya dengan keahliannya sendiri. Xiao Xin tahu apa yang harus dikatakan. Nah, kan? Ayah? Ya, itu bukan salahku. Oh, ini adalah ginseng mutan yang kutemukan secara kebetulan di sebuah lelang. Memakannya menambah kekuatan dan membantu kita hidup lebih lama. Wah, Jadi, apa yang keluarga Xiao Fan sebenarnya lakukan? Bukankah itu sudah jelas? Dia pencuri. Berhenti memfitnahku. Apa? Jadi emosi? Apakah karena kamu dituduh mencuri, jadi sekarang kamu takut? Siapa yang takut? Barang-barang ini memang selalu milik keluargaku. Baiklah, kalau begitu, tunjukkan buktinya supaya semua orang bisa melihat. Kami tidak punya. Semua orang mendengar itu, kan? Semua barang ini tanpa bukti sama sekali. Kalau itu bukan curian, terus apa itu? Oh, dan barang-barang yang kamu kasih ke keluarga Lin kemarin bukankah itu juga curian? Bu Fan, kamu memang ada-ada saja. Menggunakan barang curian sebagai seserahan, untuk keluarga Lin. Kamu jelas-jelas ingin menyeret keluarga Lin ikut terpuruk bersamamu. Bu Fan, kamu benar-benar melakukan hal keterlaluan seperti itu. Shuxin, sebaiknya kau menjauh dari pencuri ini. Cik Xiang, jangan menyebar fitnah di sini untuk menjelek-jelekan Xiao Fan. Ci? Pakcik Museum milik grup Bu telah kehilangan banyak harta. Lukisan Bangau Tang Bohu dan cawan anggur kerajaan Yelang termasuk di antaranya. Jadi, semua orang mendengarnya dengan jelas, kan? Barang-barang ini pasti dicuri oleh keluarga mereka. Keluarga Bu setiap orang dari mereka adalah pencuri. Sekarang siapa yang berbohong? Semua orang sekarang tahu, kan? Keluarga Lin kalian, seharusnya sekarang bisa melihat situasi dengan jelas. Siapa sebenarnya yang harus dinikahi putrimu? Kalian seharusnya sudah punya jawaban yang jelas sekarang. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu, Pakcik adalah orang yang tepat untuk Shuxin kami pilihan terbaik. Tidak mungkin. Aku, Lin Shuxin, bahkan jika aku tidak punya apa-apa, tidak akan pernah menikahimu. Lin Shuxin, apa katamu? Dia sudah bicara sangat jelas. Dia ingin menua bersamaku. Omong kosong. Shuxin, jangan gegabah. Kalau kau benar-benar berakhir dengan orang kampung ini, kau akan jadi gadis kampung seumur hidupmu. Jaga omonganmu. Cici yang itu, dia sudah kelewatan. Ayo bantu Xiao Fan sekarang. Jangan muncul dulu, kita lihat bagaimana Xiao Fan menanganinya sendiri. Yah, aku hubungi Yun Yun. Suruh Yun Yun bantu duluan. Jangan lupa, jangan buka kedokmu. Oke. Yo, lihat dirimu, marah lagi. Oh, tentu saja, cuma itu. Jangan fitnah keluargaku. Kami tidak menyembunyikan apapun. Kalau berani, telepon polisi. Tapi, kau harus siap menghadapi akibatnya kalau menuduh orang. Baiklah, kau lumayan berani taruhan sama aku.
Ayo bertaruh soal ini, apakah ini milik keluargamu? Apa taruhannya? Kalau kau bisa membuktikan semua barang ini milik keluargamu, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Kalau tidak bisa, kau harus berlutut dan bersujud meminta maaf. Bu Fan, dengarkan saranku. Jangan bertaruh kalau kau tidak yakin. Kalau kau tahu mana yang terbaik untukmu, sebaiknya kau menyerah sekarang. Baiklah, aku terima taruhan itu. Aku percaya keluargaku. Bagus. Kalau begitu keluarkan buktinya dan tunjukkan kepada semua orang. Sudah kubilang, kami tidak punya. Sebaiknya kau panggil polisi dan biarkan mereka menyelidiki. Panggil polisi? Menurutku kau sudah kehabisan akal, hanya mengulur waktu. Siapa yang berani menyentuh tuan mudaku? Tuan muda, aku terlambat. Sepupu, kenapa kau masih memanggilku Tuan Muda? Nona Cheng, kau memanggilnya Tuan Muda? Apa kau salah mengira dia orang lain? Bro, kau tidak perlu takut padanya. Dia cuma anak angkat orang tua Bu Fan sejak kecil. Jadi, dia memperlakukannya seperti ini. Begitu, Nona Cheng. Kemarin, kakakku keterlaluan. Kuharap kau bersikap lapang dada. Aku mengerti. Akan kubuat keluarga Qi lenyap dari ibu kota kekaisaran. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Kau? Cih, beraninya kau. Tahukah kau keluarga Qi kami sekarang akan menandatangani kemitraan penting dengan keluarga Bu? Jika itu terjadi, kau pikir kau siapa? Tepat. Yun aku bilang, jangan sok kuasa. Kemarin kukira kontraknya denganmu, makanya aku sangat menghormatimu. Sekarang aku tahu, kontraknya ditandatangani dengan ketua. Oh, benar. Aku juga dengar bahwa ketua Bu akan menunjuk penerus. Aku yakin, kau tahu pepatah, Kaisar baru, istana baru. Kan? Saat ketua baru mulai memimpin, apakah kau bisa mempertahankan posisimu sekarang masih belum pasti? Tepat. Yun aku sarankan kau mulai menjilat kami sekarang. Mungkin kami bisa membantumu nanti. Kalau tidak, kau akan jadi seperti Bu Fan, perempuan kampung seumur hidup. Apakah kalian saat kalian datang kepala kalian tersangkut di pintu? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku? Kamu berani memukulku? Cheng Yun, aku bilang padamu, begitu aku kembali dari menandatangani kontrak di Dijing, pertama, aku akan membuatmu berlutut di depanku. Kamu hanya bisa sombong untuk sementara waktu lagi. Saat ketua Bu tiba, yang berlutut dan memohon adalah kamu. Jangan bilang kamu mengatakan sesuatu kepada ketua Bu hal buruk tentangku. Semua yang kamu lakukan ketua Bu tahu semuanya. Aku tidak perlu menambah api. Aku bilang padamu, ketua Bu tidak akan memberikan proyek itu kepada orang brengsek sepertimu. Kamu, awas. Xiao Fan, jangan khawatir. Jika mereka berani menyentuhku, aku jamin mereka tidak akan keluar dari desa keluarga Bu. Yun, mari kita usir mereka sekarang. Cukup. Taruhannya belum selesai. Saat ini, aku akan memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Tidak perlu. Bukankah kamu ingin bukti? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Seseorang, bawa sertifikatnya. Sertifikat ini. Apakah itu cukup? Sertifikatnya banyak banget. Pasti palsu. Mau menipuku? Bro, jangan khawatir. Notaris yang kamu panggil, staf kantor notaris. Begitu mereka tiba, mereka akan membongkar kebohongan mereka. Kamu dengar itu? Kalau kamu takut, berlutut dan minta maaf sekarang, mungkin dengan begitu, aku akan melepaskanmu. Apa yang perlu dikatakan? Tunggu sampai notarisnya tiba, kamu akan menyadari betapa bodohnya kamu. Sepupu, sertifikatnya banyak banget. Kamu dapat dari mana? Sertifikat ini, semuanya asli. Jangan khawatir. Yang akan berlutut memohon adalah kamu. Ayah, Pak Cheng ini sangat tenang dan percaya diri. Sertifikat ini, mana mungkin semuanya asli? Sepertinya, ternyata begitu. HMPH. HMPH. Siapa yang butuh notaris? Halo, kami dari kantor notaris. Apa yang perlu kami verifikasi? Kalian berdua, kalian datang tepat waktu, mereka mencuri barang dari museum dan memalsukan sertifikatnya. Bongkar sekarang. Berhenti bicara omong kosong di sini. Tolong, kalian berdua,
bantu kami menemukan kebenaran, bersihkan nama kami. Semuanya, kami para notaris, tidak memihak siapapun, kami pasti akan memberi semua orang kebenaran seutuhnya. Sepupu, Qi Xiang tadi berkata, kalau dia kalah, dia akan menerima hukuman apapun dariku. Menurutmu, bagaimana aku menghukumnya? Biar kupikir. Kita pasti tidak bisa melepaskannya begitu saja. Cukup. Barangnya banyak banget. Kalau semuanya asli, aku akan memutar kepalaku sampai copot, dan menendangnya untukmu. Setelah verifikasi, sertifikat-sertifikat ini adalah sertifikat resmi museum. Sertifikat resmi. Bagaimana mungkin? Serat anti pemalsuan pada ini dan stempel resmi bisa membuktikannya. Terima kasih telah membantu kami mendapatkan keadilan. Terima kasih. Itu tugas kami. Qi Xiang, kamu kalah. Saatnya menepati janjimu. Tunggu sebentar. Bahkan jika itu asli, mungkin kamu mencurinya. Benar? Qi Xiang, kamu yang ingin bertaruh. Sekarang kamu kalah. Kamu mau mundur? Qi Xiang, aku tidak ingin mempersulitmu. Pergi saja sekarang, dan jangan pernah kembali. Baiklah, baiklah. Apa yang terjadi hari ini, akan kuingat semuanya. Jangan lupa, keluarga Qi sudah mendapatkan dukungan ketua. Begitu aku pergi ke Dijing dan menandatangani kontrak, aku akan membalas kalian semua. Shuxin, pulanglah denganku. Kami sedang mempersiapkan pernikahanmu dengan Tuan Qi. Aku tidak mau. Aku mencintai Xiao Fan. Tidakkah kamu lihat situasi saat ini? Bu Fan sudah selesai. Hanya Tuan Qi yang bisa memberimu masa depan yang indah. Masa depan yang indah? Selama aku bersama Xiao Fan, aku akan memiliki masa depan yang indah. Cukup. Wanita, untuk pria seperti ini, kamu menyerahkan dirimu padanya, tidak punya harga diri sama sekali. Beraninya kau menghina Shuxin? Apa yang kukatakan? Bukan urusanmu. Akan kuulangi. Dia hanyalah wanita yang terlihat polos, berhati baik wanita. Ya? Kau berani memukul anggota keluarga Qi? Tidak percaya padaku? Aku akan menjadikan desamu puing-puing. Bu Fan, Lin Shuxin. Tunggu saja. Begitu aku tiba di Dijing, dan menandatangani kontrak, keluarga Bu dan Lin tidak akan punya tempat tinggal. Oh, Tuan Qi, keluarga Lin tidak bersalah. Yang memukulmu adalah anak ini, Bu Fan. Keluarga Lin kami tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau mau cari masalah, cari saja keluarga Bu. Ayah, tidakkah kau lihat? Orang picik seperti dia, tidak peduli apapun yang kau lakukan, dia akan tetap membalas dendam. Betul. Daripada memohon belas kasihan padanya, lebih baik kita pikirkan cara menghadapi mereka. Fan, jangan khawatir. Dua tikus ini tidak akan membuat masalah. Aku bilang, kau hanya berani bicara sekarang. Begitu aku menandatangani kontrak, aku akan menjatuhkanmu lebih dulu. Kau yakin itu kau akan dapat kontrak Bu Group? Keluarga Qi kaya dan berkuasa, menjadikan kami mitra terbaik Bu Group. Kalau begitu, aku bilang, mitra Bu Group bukanlah kau. Jangan mimpi, Bu Group bukan kau yang menentukan. Kebetulan, ketua kami ada di sini. Kau bisa bicara sendiri dengannya. Tidak perlu buang waktu. Aku bisa mengumumkannya sekarang. Proyek unggulan tidak akan pernah jatuh ke keluarga Qi. Anda adalah Ketua grup Bu. Bu Qingyun. hahaha. Jadi, Anda orang terkaya. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Ketua Bu, apakah Cheng Yunyun yang di depan Anda mengatakan hal buruk tentang saya, atau dia salah paham tentang saya? Oh, iya Ketua Bu. Keluarga Qi kami sangat kuat dan merupakan pilihan terbaik Anda. Jangan dengarkan fitnah yang dapat memengaruhi kerjasama antara kedua keluarga kita. Benar. Beraninya kamu menghina anakku secara terang-terangan dan menantuku. Kamu pikir aku masih mau bekerja sama dengan keluarga Qi kalian? Anak dan menantu apa? Kami tidak pernah melihat mereka sama sekali. Ya. Bu Fan adalah anakku. Lin Shuxin adalah menantuku. Jadi, sekarang kamu mengerti. Apa? Dia adalah anak ketua Bu. Izinkan saya memperkenalkan Bu Fan, tuan muda keluarga Bu kami, dan juga pewaris grup Bu. Semuanya, Ketua Bu, itu adalah kesalahpahaman. Itu saudara saya, dia tidak tahu sopan santun. Ketua Bu,
Bagaimana Anda ingin menanganinya? Ini semua salahku. Aku buta. Salahku. Aku buta. Mohon ampuni aku. Fan, kamu adalah pewaris grup Bu. Nasib kedua orang ini ada di tanganmu. Aku tidak ingin melihat mereka di ibu kota lagi. Hei, tunggu dulu. Aku punya satu rahasia lagi. Bu Fan dan Lin Shuxin. Mereka itu pasangan palsu banget. Mereka baru saja bertemu. Xiao Fan, Suxin, ada apa ini? Shuxin, ketua menanyakanmu. Cepat. Memangnya apa lagi? Hanya saja Lin Shuxin tidak mau menikah denganku. Dia menarik pria sembarangan di jalan untuk jadi pacarnya. Sebenarnya, mereka baru saja bertemu. Tepat sekali. Bu Fan, apa dia berkata jujur? Ayah, ibu, maaf. Aku seharusnya memberitahumu lebih cepat. Shuxin dan aku sebenarnya tidak bersama. Xiao Fan, sebenarnya apa yang terjadi? Om, tolong jangan salahkan Xiao Fan. Akulah yang tidak mau menikah dengan Qi Xiang. Jadi aku melibatkan Xiao Fan untuk berpura-pura jadi pacarku. Bukan, ini aku. Semua salahku. Aku terus menundanya dan tidak pernah memberitahumu. Maaf, aku mengecewakanmu. Dasar anak nakal. Mana mungkin kami menyalahkanmu? Ah, benar. Aku perlu berpikir matang. Bagaimana menjelaskan ke keluarga bahwa Xiao Fan punya pacar? Om, meskipun awalnya tidak sengaja, kami sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Sejak saat itu, aku sudah suka pada Xiao Fan. Tante, siapapun Xiao Fan, itu tidak mengubah bahwa aku ingin berbagi masa depan yang indah dengannya. Dasar bocah nakal. Cepatlah. Dia sudah mengungkapkan perasaannya. Ya. Apa kamu menyukaiku? Aku suka kamu. Bro, ayo pergi.